Kali ini saya akan sharing. Jadi saya tidak berniat untuk menggurui, tapi saya mau sharing kepada teman-teman juga tentang how to manage your stress, tapi dengan cara yang anti mainstream. Oke, kita akan bahas tentang an anti-mainstream way to manage your stress. Kenapa dibilangnya anti-mainstream? Jadi saya mau cerita dulu latar belakang dari judul ini. Saya bersama tim mengadakan sebuah development yang membahas tentang gimana caranya manage stress. Nah, kemudian saya mulai cari baca referensi, baca jurnal. Nah, saya juga searching di Google, banyak sekali cara manage stres itu, diantaranya adalah meditasi, kemudian me time, kemudian nonton, mencari hiburan, dan lain-lain seperti itu. Tapi ketika saya tanya apakah hal tersebut efektif dalam mengatasi stres, ternyata enggak. Itu tuh cuman merilis stresnya aja, merilis perasaannya saja, tapi stresnya tidak teratasi gitu. Jadi, nah sebenarnya gimana cara mengatasi stres yang benar, jadi yang efektif, yang benar-benar bisa menyelesaikan, bisa mengatasi stres tersebut gitu. Jadi, Teh Nurul, berarti yang tadi itu sebetulnya bukan cara ya untuk mengatasi stres. Malah bisa jadi ada peluang besar, ada kemungkinan untuk mendistraksi stresnya ya. Kayak iya, misalkan kalau kita stres, kita berwisata gitu ya, stresnya tetap ada ya gitu ya. Kita malah mengalihkan dengan liburan gitu ya. Atau kita nonton film, berarti kita mengalihkan kondisi stresnya, kita malah mendistraksinya dengan nonton film. Kayak begitukah sebetulnya atau betul, gimana? betul. Betul, Kang. Misalnya gini, kita stres kerja, aduh banyak kerjaan. Ya udah Mm-mm. deh aku liburan dulu misalnya. Ketika liburan, setelah selesai liburan apakah kerjaannya jadi selesai? Kan enggak. Enggak, oh gitu. Terus kalau misalkan lagi ngerjain skripsi, stres nih, dikejar deadline atau apa, kita bukan yang ngerjain skripsi, tapi malah nonton. Pada saat itu, iya, kita merasa tenang, kita merasa happy. Tapi setelah kembali lagi, apakah stres skripsinya hilang? Kan enggak, itu masih ada Enggak, juga. oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara yang efektif dan anti mainstream untuk mengatasi stres ini? Sebenarnya stres itu apa sih? Nah, menurut Shirom 1982, stres adalah persepsi individu bahwa tuntutan lingkungan lebih besar daripada kapasitas diri dan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan outcomes yang negatif. Jadi di sini yang ditekankan adalah persepsi bahwa tuntutan lingkungan lebih besar daripada kapasitas diri. Jadi artinya ada kesenjangan atau gap antara tuntutan lingkungan dengan kapasitas diri yang kita miliki. Itu. Misalnya kita stres ngerjain skripsi misalnya. Tuntutannya skripsi itu misalnya udah jadwalnya bimbingan nih minggu depan, tapi ternyata uh, 2 hari sebelum deadline itu kita belum selesai juga nih skripsi. Artinya kan tuntutan si skripsi harus selesai dalam 2 hari ini lebih besar daripada kita yang nggak mampu menuangkan pikiran kita ke dalam tulisan. Artinya itu kita mengalami stres. Jadi tuntutan si deadline lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengerjakan skripsi tersebut dalam 2 hari. Seperti itu. Mungkin ada contoh lain, Kang Zain? Berarti yang titik utamanya itu apa? Si persepsi itu kan ya, bahwa Ya, dia mempersepsi bahwa si tuntutannya ini lebih besar daripada kapasitasnya. betul. Padahal belum tentu. Belum tentu. Belum tentu kapasitasnya lebih kecil dan juga belum tentu tuntutannya lebih besar. Dua itu ya berarti ya. Begitu ya, Betul. betul ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sepakat ya untuk stres adalah persepsi bahwa tuntutan lebih besar dari kapasitas diri. Apakah sebenarnya tuntutan itu lebih besar atau tidak? Ya itu belum tentu karena itu hanya persepsi kita aja. Gitu. Dan itu betul ya. Jadi rasa-rasa yang muncul dari persepsi tuntutan yang lebih besar, ngerasa kapasitas dirinya lebih kecil,
mengakibatkan apa yang teman-teman jawab di sini ya. Kayak kondisinya Betul. jadinya terasa tidak menyenangkan, kekhawatiran, khawatir aku nggak bisa nih, jadinya soalnya kan aku tuntutannya gede. Padahal tuntutannya belum tentu segede itu, tapi Iya, kapasitas aku kecil, belum tentu kapasitasnya sekecil itu, jadi cemas. Kak Indra, jadi ngerasa ada hambatan, padahal belum tentu itu menghambat ya. Dan ekspektasinya bisa jadi terlalu tinggi gitu ya. Beban gitu. Mungkin karena itu ya. Berarti mekanismenya itu karena ngerasa tuntutannya lebih besar daripada kapasitas kita, jadinya ada kesenjangan gitu ya, Tenurul ya. betul. Oke. Bungkus. Cakep. Sekali lagi, kalau untuk stres adalah persepsi bahwa tuntutan lebih besar daripada kapasitas diri. Apakah tuntutannya lebih besar atau tidak, itu belum tentu, karena itu hanya persepsi kita.